I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pada suatu masa, hiduplah 10 orang putri raja yang sangat cantik-cantik. Ibu mereka sudah lama meninggal dan ayah mereka, sang raja, begitu sibuk dengan urusan kerajaannya sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk berkumpul bersama. Akibatnya putri-putri ini menjadi nakal dan manja, kecuali sang putri bungsu, Putri Kuning. Ya, mereka memang diberi nama dengan nama warna. Ada Putri Jambon, Putri Hijau, Putri Merah Merona, Putri Nila, dan lain-lain. Barangkali dulu sang ibu berharap anak-anaknya akan memberi banyak warna di kehidupan ini. Sayang, sang ibu keburu meninggal sehingga tidak dapat mendidik mereka dengan baik. Ke-10 putri ini selalu memakai pakaian perhiasan yang berwarna dengan nama mereka. Putri Merah selalu memakai warna merah dan demikian juga putri lainnya. Sementara kakaknya bermalasan dan membuat keonaran, Putri Kuning menghabiskan waktu dengan membantu inang-inangnya. Kakak-kakaknya sering mengejeknya. Heh, lihat tuh si Kuning. Sepertinya dia pantas sih jadi pelayan. Mana ada seorang putri yang belepotan lumpur begitu? Kata Putri Hijau. Putri Kuning tidak pernah mengindahkan ucapan kakak-kakaknya. Biarlah, lama-lama juga capek sendiri. Pikir Putri Kuning. Suatu hari, raja harus pergi ke negeri tetangga di seberang lautan. Dia sengaja mengumpulkan putri-putrinya pada pagi hari untuk berpamitan. Sang raja pun berkata, Nah, ayah akan pergi jauh. Mungkin sebulan lagi ayah akan baru kembali. Kalian mau ayah belikan apa? Tanyanya. Oh, aku mau kalung dan gelang baru, ayah. Jangan lupa liontinnya harus rubi yang besar ya, kata Putri Merah. Aku mau kain sutra yang banyak, ayah, kata Putri Jingga. Semua putri berebut menyebutkan permintaannya. Hanya Putri Kuning saja yang tidak berdiam diri dan hanya mendoakan supaya ayahnya pulang dengan selamat. Peninggalan raja, kakak-kakak Putri Kuning semakin malas saja. Kegiatan mereka sehari-hari hanya bersolek, makan, dan bermain. Para Dayan dibuatnya sibuk melayani mereka. Sementara itu, Putri Kuning menghabiskan waktunya dengan merawat kebun bunga istana yang merupakan tempat favorit ayahnya. Memang saking sibuknya para pelayan istana meladeni kemauan kakak-kakaknya, kebun istana menjadi terbengkalai. Kita punya pelayan baru tuh, teriak Putri Merah. Hei pelayan, nanti kalau sudah beres kalian sapuin kamar saya. Hahaha, teriak Putri Hijau. Aku bosan, lebih asyik kayaknya kalau kita jalan-jalan di luar istana daripada menonton orang yang sebaik itu, ujar Putri Merah. Mereka berlalu meninggalkan Putri Kuning yang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan mereka. Akhirnya sebulan kemudian ayah mereka pulang membawa oleh-oleh yang mereka tunggu. Mereka sibuk berebut mencari pesanan mereka dan ayah Putri Kuning yang ingat mengucapkan selamat datang dan memeluk ayahnya. Anakku, maafkan ayahmu ini, nak. Aku tidak bisa menemukan perhiasan yang berwarna kuning untukmu. Hanya kalung permata hijau ini yang ayah belikan untukmu, kata raja. Ah, sudahlah ayah, keselamatan ayah jauh lebih penting daripada oleh-oleh. Lagi pula kalung ini juga bagus dan serasi dengan baju kuningku, tutur Putri Kuning sambil mengacup kening ayahnya. Esoknya saat seluruh putri berkumpul, Putri Hijau tiba-tiba menyadari bahwa Putri Kuning memakai kalung berwarna hijau. Hei, kamu kok pakai kalung warna hijau? Seharusnya kalung itu milikku karena namaku adalah Putri Hijau, katanya. Maaf kak, kalung ini ayah sendiri yang berikan, jadi ini kalungku, ujar Putri Kuning. Putri Hijau merasa tidak senang dan merasa berhak memiliki kalung hijau itu, maka dia mengasuh saudaranya yang lain. Si Kuning itu sudah keterlaluan, dia pasti sudah memaksa ayah memberikan kalung hijau itu untuknya. Padahal kalau ayah mau memberikan hadiah padanya, pasti kalungnya berwarna kuning dong, ujar Putri Hijau. Dia memang semakin menyebalkan akhir-akhir ini, lihat saja tingkahnya yang so rajin. Pasti dia cuma ingin mengesankan ayah saja biar disayang, kata Putri Merah. Ayo kita kasih dia pelajaran biar dia kapok, ujar Putri Hijau. Ayo, jawab Putri Merah. Diam-diam mereka menangkap Putri Kuning saat berada di kebun istana dan menyiksanya. Tanpa sengaja, salah seorang putri memukul kepala Putri Kuning dengan keras sehingga dia tewas seketika. Mereka semua bingung dan takut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengubur Putri Kuning sebelum kematiannya diketahui orang lain.
Putri Kuning pun dikuburkan di tengah kebun bunga istana. Kalung hijaunya pun ikut dikuburkan karena ayahnya pasti curiga jika Putri Hijau memakainya. Raja heran karena seharian ini ia tidak melihat Putri Kuning yang biasanya senantiasa menemaninya jika ia telah selesai dengan tugas kerajaannya. Raja sudah mencari ke kamarnya, ke kebun istana, ke danau, tapi Putri Kuning tetap tidak kelihatan. Dia menyuruh para pelayan untuk mencarinya. Namun, berbulan-bulan Putri Kuning tidak ditemukan. Sementara kakak-kakaknya mengaku tidak tahu menahu soal hilangnya adik mereka. Sang raja sangat bersedih kehilangan putri kesayangan. Suatu hari saat raja termenung di kebun istana, dilihatnya ada tanaman baru di tengah kebunnya. Oh, tanaman apa ini? Alangkah indahnya. Daunnya bulat dan hijau seperti kalung putriku. Bunganya juga kekuningan dan sangat wangi. Bunga ini mengingatkanku pada putriku yang hilang. Baiklah, aku akan menamai bunga ini bunga kemuning, kata raja. Bunga ini tetap tumbuh di kebun istana dan menemani sang raja hingga akhir hayatnya. Bunganya yang wangi sering dipakai untuk mengharumkan rambut. Batangnya bisa dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, dan kulitnya digunakan untuk membuat bedak. Seperti halnya Putri Kuning, bunga kemuning juga selalu memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitarnya. Terima